kita berdoa dulu. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baik anak-anak, itu tadi kita harus tetap bersyukur ya. Jadi sebelum pembelajaran kita harus tetap berdoa, mengucapkan syukur karena kita diberi kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa hari ini. Nah, sebelumnya Ibu Lia di sini sudah persiapannya sudah sangat baik ya. Terima kasih ketua kelas dan pengurus kelas sudah membantu menyiapkan peralatan yang sudah Ibu instruksikan. Ya, baik anak-anak, Ibu lihat kalian tampaknya wajahnya cerah-cerah sekali, sudah sangat-sangat siap Ibu lihat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, Ibu ingin tanya sih, kayaknya sudah lengkap ya semuanya? Sudah. Semua hadir saat ini? Hadir. Waktu pertemuan lalu, Ayu mana Ayu? Saya, Bu. Oh Ayu, Ayu sudah sehat sekarang? Sudah, Bu. Dan semoga. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi Ayu harus tetap jaga kesehatan ya. Dan begitu juga dengan yang lain ya. Karena cuaca hari ini dan cuaca minggu-minggu ini kurang baik ya. Jadi kalian harus tetap menggunakan masker dan tetap jaga kesehatan. Bila perlu kalian harus minum apa? Obat. Vitamin. Amin ya, bagus sekali. Nah sekarang Ibu coba lihat dulu sekeliling kalian. Ada nggak sampah-sampah? Ada sampah-sampah? Kalau ada sampah, silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Guru. Ya, Saya izin silakan. buang sampah, Bu. Ya, silakan. Silakan dulu dibuang sampah-sampahnya. Nah, yang lain sambil dilihat, dibuka-buka bukunya. Minggu lalu Ibu kan sudah menginstruksikan ya hari ini belajar apa. Sebelumnya Ibu mau ngecek dulu kalian sudah semua bawa buku ajar. Mana buku ajarnya? Ya. Sudah. Oke, sudah semua. Udah? Kali udah? Udah. Oke, yang kedua, kalian sudah bawa bahan ajar yang Ibu suruh? Udah. Ada yang udah bawa, diangkat bahan ajarnya? Ini 1, 2, yang lain gimana? Yang lain? Yang belum bawa gimana? Saya belum bawa, Bu, tapi bisa lewat HP, Bu. Oh, bisa lihatnya lewat HP. Udah diunduh tuh? Ya, bisa. Nah, yang lain gimana? Udah diunduh? Oke, masa. Sama ya, udah diunduh ya. Udah bahan ajar dan apa namanya bahan-bahan lainnya yang sudah Ibu suruh itu. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu cek dulu apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu atau sudah lupa? Ada yang masih ingat minggu lalu kita udah belajar mengenai apa? Ya, gila. Tentang jenis-jenis muatan listrik ya. Yang masih lupa dilihat-lihat dulu bukunya. Masih nggak ingat ada berapa itu jenis-jenis muatan listrik? Ada 2 jenis muatan listrik. Ada 2 jenis. Apa saja itu? Muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Ya. Ya, yang negatif apa namanya? Elektron. Nah, yang positif apa namanya? Apa? Bu, Oke, bagus ya. saya ingin menambahkan, Bu. Iya, masa? Yang tidak bermuatan listrik disebut netral, Bu. Iya, tadi kan kalau ada jenis-jenis muatan listrik kan ada 2 tadi ya, yang positif sama yang negatif. Nah, kalau yang tidak bermuatan namanya seperti yang dibilang fase,
netral. Oke, ya. Oke, baik. Berarti kalian masih ingat dengan materi yang kalian sudah pelajari minggu lalu. Nah, materi itu juga memudahkan kalian untuk belajar sekarang ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian seksi ya. Ibu ingin menampilkan video di sini. Minum aqua dulu untuk segala aktivitas. Nah, kalian ibu tampilkan video di sini. Nanti kalian akan menuliskan apa-apa saja yang kalian sampaikan dalam atau yang kalian amati dalam video ini, sehingga kalian harus cermati, tonton baik-baik video dalam video ini apa yang disampaikan. Sudah siap? Pipa PVC-nya yang digosok dengan handuk ya, bisa membuat daun. Iya, sama seperti yang percobaan kita yang pertemuan sebelumnya ya, masih ingat. Ada lagi yang dia? Silakan Rizky. Bola aluminium menempel pada pipa setelah digosokkan dengan handuk. Iya, bagus. Jadi itu ya ada berapa ini kejadian intinya di sana yang kalian amati? 3. Rika bilang 2, Kiran, oh ya ada 3 ya. Ada 3, ada 4 jadinya sama yang dibilang Kiran ya. Si Rika bilang 2,
Jadi bagian motivasi di sini tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya, coba perhatikan. Ya, perhatikan bisa lihat. Lihat ya. Tujuan pembelajaran kita di sini. Nah, melalui diskusi kelompok dan menyimak video, nanti kalian akan dapat menjelaskan ya perpindahan elektron dari benda yang bermuatan listrik. Yang pertama, yang kedua, melalui diskusi dan eksperimen. Nanti kalian dapat menganalisis bagaimana interaksi antara muatan listrik. Selanjutnya yang ketiga, melalui presentasi, kalian mampu menyajikan hasil pengamatan dari media PET mengenai interaksi dua muatan listrik. Jadi nanti kalian mencoba melakukan simulasi menggunakan media PET. Kemudian manfaat pembelajarannya apa? Nah, jadi kalian bisa rasakan sendiri gimana manfaat pembelajarannya setelah kalian selesai belajar. Selanjutnya untuk penilaiannya, sikap, pasti ibu akan nilai sikap kalian seperti sikap religius yang tadi dan sikap kejujuran kalian dalam bekerja kelompok. Ya. Kemudian untuk nilai keterampilan ibu ambil nilai presentasi. Jadi yang dapat presentasi itu akan mendapatkan penilaian tambahan ya, sehingga berlomba-lombalah kalian untuk bisa presentasi. Selanjutnya untuk nilai pengetahuannya ada tes tulis ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, Manda? Bu, tesnya oh ya, tesnya ya nanti tesnya itu akan ibu berikan di akhir ya, di akhir setelah kalian selesai belajar dulu ya, agar nanti apa saja yang sudah kalian pelajari itu terukur, sudah mampu nggak kalian memahami materi yang ibu berikan saat ini ya, itu. Udah ya Manda ya? Udah ya? Ada lagi pertanyaan? Udah. Ya, sudah jelas ya? Kita lanjut. Nah, tadi kalian sudah mengamati video ini ya. Terus kalian sudah menyampaikan apa saja yang kalian sudah amati. Yang ada 4 tadi kegiatannya, ada 4. Nah, sekarang ibu minta kalian membuat rumusan masalah dari 4 fenomena yang sudah kalian amati tadi. Ya, silakan ditulis dulu di bukunya. Ibu berikan waktu menuliskan masalah-masalah yang ada di dalam pikiran kalian ketika mengamati 4 fenomena tersebut. Ya, coba dipikirkan apa pertanyaan yang muncul, apa yang ingin kalian ketahui dari fenomena tersebut. Silakan. Ya, pertanyaannya yang pertama yaitu mengapa toples plastik setelah digosokkan dengan handuk dapat mampu menarik butiran gula? Itu pertanyaan yang pertama dari Nindi. Terus ada lagi? Ya, baru satu. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Adi.
Mengapa bisa terjadi hal-hal seperti video, terutama pipa yang bisa menarik gelembung sabun? Ya, kenapa katanya bisa terjadi seperti itu ya? Pertama, kamu pengen tahu tentang kenapa pipa itu bisa narik gelembung sabun. Oke, sudah dua kita punya rumusan masalah dari Nindi dan dari Adit. Ada lagi yang mau? Saya Bu, Ya, Bagaimana? silakan Aldi ya. bagaimana hal-hal tersebut bisa terjadi dan apa hal yang bisa menyebabkannya? Ya, dari Aldi itu bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan apa hal-hal yang menyebabkannya. Itu ya. Ya, kita punya 4 rumusan permasalahan di sini ya. Jadi sudah bagus ya apa yang kalian sampaikan tadi sudah mewakili hal-hal yang ingin kalian tanyakan dalam fenomena-fenomena yang tadi sudah kalian simak. Nah, dari rumusan masalah itu kalian sudah tulis semua kan? Nah, kalau sudah sekarang kalian selesai menuliskannya, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kalian akan siap-siap melakukan diskusi kelompok. Kan sudah ada kelompok yang kemarin? Sudah ya, sudah ada. Silakan kalian sekarang duduk secara berkelompok. Silakan kursinya dibalik, biar kalian nyaman bekerja dalam kelompok. Oke, silakan. Ayo. Semua waktu lama. Jangan didorong ya, tapi diangkat ya. Bangkunya jangan didorong tapi diangkat. Agar tidak mengganggu kelas lain yang sedang belajar. Ya, diangkat. Jangan ditarik atau didorong. Nah. Ya, silakan kembali. Nanti ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nanti di sana kita akan melakukan hukum sederhana. Ya, selain itu kita juga melakukan simulasi. Nanti ibu jelaskan. Ya kali ya. Aku sekali udah rasa pengen tahunya udah gak sabaran ini melakukan praktikum ya. Udah senang sekali. Nah sekarang, ibu lihat kalian sudah duduk secara heterogen, cewek, cowok, laki-laki, perempuan itu sudah duduk secara acak di sini yang ibu lihat sudah bagus. Nah ibu minta sekarang kedua kelompok untuk ke depan mengambil LKPD. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2. Ya. Nah, silakan dibagi dengan teman-teman dalam kelompoknya. Nah, selanjutnya sekarang kalian dicermati LKPD-nya, dibaca bagaimana di sana tujuan pembelajarannya, kemudian petunjuk atau cara pengerjaan LKPD. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Ya, saya mau bertanya Bu. Ya, silakan Rika. Untuk nama kelompoknya ini bebas atau gimana? Ya, nama kelompoknya itu kalian bisa pakai nama kelompok yang minggu lalu ataupun sekarang mau ubah juga bisa ya. Sama formatnya seperti kemarin ya. Nama kelompok, dituliskan apa, kemudian di sini anggota kelompoknya siapa dengan format nama, kemudian kalian tulis absennya misalnya 1 dan begitu seterusnya ya. Akan ditulis sama kelompoknya.
Ya, coba kalau sudah selesai menuliskan nama kelompok, coba sekarang dicermati dulu bagian dari LKPD-nya. Nah, LKPD-nya pada sasar, tujuan, petunjuk, selanjutnya alat dan bahannya di sini. Nah, kalian sudah membawa gawai di sini? Atau sudah semua membawa ya? Nah, tadi kalau yang belum ngeprint bahan ajar, kalian bisa lihat kan sudah ibu kirimkan di dalam grup WK ya, kalian bisa akses di sana. Kalau yang sudah mengeprint, alangkah bagusnya lagi, kalian tidak bisa lagi buka itu lebih gampang kalian. Terserah bagaimana saja bisa, yang penting kalian enak belajarnya. Nah, kemudian di sana kalian bisa menampilkan apa namanya rumusan masalah dan juga fenomena yang kalian amati. Silakan berikan waktu dulu untuk mengerjakan hal itu. Ya, langsung ditulis jawabannya kalau tidak tulis nama ya. Sudah sampai mana? Nah, sekarang tinggal nulis jawabannya. Ada yang belum mendownload, Ibu sudah sertakan juga di sana ya link sumber belajarnya. Ya, silakan itu bisa diakses. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ragu-ragu. Yang ini kayak ini. Ya, kan tadi kamu sudah buat tuh di awal, tinggal disalin aja taruh di sini. Ya, sudah benar. Ya. Nah, salin ini langsung udah buat ya. Salin.
Ibu akan menampilkan videonya di depan ya. Videonya akan Ibu tampilkan di sini. Kalian bisa mencermati ya. Silakan dulu hadap ke sini semuanya. Kita tonton video sama-sama. Hai semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis dan listrik dinamis. Untuk mempelajarinya, kita perlu menyiapkan beberapa benda untuk percobaan, yaitu penggaris plastik dan juga kertas. Untuk saat ini kita mempelajarinya yang bagian listrik statisnya saja ya. Ibu akan pause jika sudah lewat. Nah, di sini aku sudah menyiapkannya ya teman-teman. Pertama, kita potong-potong dulu kertasnya menjadi ukuran kecil-kecil. Pertama, kita dekatkan penggaris listrik pada potongan-potongan kertas ini ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Nah, tidak terjadi apa-apa kan? Sekarang kita coba gosok-gosokkan penggaris tadi ke rambut yang kering. Kamu bisa minta bantuan teman kamu ya. Pastikan rambut yang digosok dalam keadaan kering ya teman-teman. Nah, sekarang kita dekatkan ke kertas yang tadi. Nah, lihat yang terjadi nih teman-teman. Potongan-potongan kertas ini tertarik dan menempel di penggaris plastik. Kalian tahu nggak ini kenapa? Simak penjelasan berikut ya. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris, dan akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Nah, tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris. Ada ya, untuk listrik statis. Nah, dari video tersebut, kalian silahkan jawab pertanyaan pada LKPD untuk rumusan masalah mengenai perpindahan elektron pada benda. Ya, silahkan kalian tuangkan apa yang sudah kalian pahami dari penjelasan video tersebut ke dalam LKPD kalian. Ibu masih tetap menilai untuk sikap dan keterampilan kalian saat melakukan diskusi ya. Jadi kalian silakan berdiskusi yang baik, berkolaborasi dengan teman-temannya agar mendapatkan hasil yang terbaik. Buat dulu. Buat apa namanya pertolongan kertas, habis itu coba ya boleh ya, sama aja.
penyelidiki. Karena terlalu keras. Ini pakai ini. Kan bisa juga nih. Harus lebih kecil lagi. Jangan kan jauh gitu. Jangan ini hilang ya lebih. Bagian ini berat. Harus dikecilin lagi nggak sih? Kalau di atas ini katanya minyak. Tapi dikit ya. Kita mau banyak. Nah, kalau sudah bisa melakukan percobaan itu, sekarang tuangkan dalam LKPD kalian. Ya, sudah ada di ini. Nanti coba. Mbak di rambutnya yang kering. Oke, jalan. Setelah dibentuk langsung diletakkan, jangan isi lama, didiamkan di dalam. Tadi udah tadi bisa kok. Bukan bisa. Kamu basah itu. Lagi. Misi. Satu arah, coba kita coba aja. Kita mau? Coba. Coba satu arah, coba. Namanya kan kita menyelidiki. Sama-sama di jalan. Itu mau. Lagi. Karena kami dapatnya Rizky basah. Ini tuh sampai berminyak. Aris juga. Coba lihat aja yang punya yang ini. Oh, ini kan bisa naik. Jauhan ini kamu. Lama. Mau dia. Nah, kalau sudah selesai melakukan penyelidikan, silahkan kalian disalin hasilnya di dalam LKPD kalian. Sebelum nanti kita akan mencoba simulasi yang kedua dengan media PET. Ya, biar kita sama-sama bisa mencoba. Akan Ibu berikan waktu dulu untuk menuangkan hasil penyelidikan kalian dalam LKPD. Anak-anak sudah selesai berarti membuat yang rumusan masalah yang pertama, yaitu
masih menggunakan media PET ya. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Bu Tiana. Saya bingung cara melakukan simulasi PET-nya, Bu. Masih bingung gitu kelompok 5. Yang lain gimana? Bingung. Masih belum ada yang sampai ke ini ya, simulasi ya. Nah, ya, Ibu maklumi ya karena simulasi menggunakan PET ini tumben kita pakai dalam pembelajaran. Baik, sekarang Ibu coba akan memandu kalian untuk bisa menggunakan aplikasi PET ini. Nah, sebelumnya kan sudah Ibu kirimkan ke dalam grup ya, ke grup WA ya, kalian bisa akses di sana. Nah, di sini coba perhatikan dulu sambil kalian mencoba menggunakan gawai kalian ya. Nah, caranya kan ini aplikasi PET-nya. Nanti kalian pilih yang bagian yang ini ya, yang kayak ada jaket sweaternya dan balonnya ini. Bisa terbuka? Belum, masih loading. Ada yang sudah bisa terbuka? Sudah. Oh ya, kelompok 4 sudah ya? Ya. Ini dulu dia loading ke samping. Ya baik, ini adalah aplikasi atau media simulasi dari PET ya. Main aja. Main sini Pak. Saya dulu simulasi. Baik anak-anak, sudah semua bisa buka ya? Nah, untuk mengetahui caranya, katanya tadi masih bingung. Nah, coba perhatiannya ke depan dulu sambil kalian mencoba juga ya, biar tidak bingung. Sambil dilihat juga LKPD-nya, di sana kan ada tuh cara petunjuk untuk menggunakannya. Nah, di sana kan ada tabel itu nanti kalian harus isi. Jadi ini kan ada jaket pintar ya. Ya, lihat jaket pintar ini. Nah, ada balon di sini kan, ada balon. Terus kalian coba aja. Nah, balonnya ini kan ada muatan positif negatifnya. Kalau muatan positif apa tadi namanya? Apa? Positif, proton. Ingat nama huruf depannya ya. Kalau positif itu proton. Kalau negatif elektron. Nah, kalau sama jumlahnya muatan positif dan negatifnya, positifnya ada berapa di balon kuning ini? Negatifnya? Berarti bermuatan apa enggak? Apa? Netral. Netral ya, karena dia sama jumlahnya, muatan positif dan negatifnya sama, disebut dengan netral. Kalau netral tidak bermuatan, ya tidak bermuatan. Nah, sekarang ini balon, sweaternya juga gitu dalam keadaan netral ya, karena jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Nah, sekarang balon ini kita coba gosokkan ke sweaternya. Coba balon kuningnya gosokkan. Iya, mau dia berpindah? Mau. Apanya yang berpindah? Apanya yang berpindah? Negatif, Bu. Apanya nih kalau negatif tadi apa namanya? Elektron. Elektron. Kalau kita gosok ini semuanya, dia akan pindah ya. Jaketnya bermuatan apa jadinya? Ya, bermuatan positif atau proton. Nah, coba kita lepaskan balonnya. Dia akan nempel pada sweater. Nah, kalau kita coba sekarang, balon ini jadinya bermuatan apa, Nak? Negatif. Negatif. Kalau dari mana pindahnya kok dia bisa jadinya bermuatan negatif? Dari
menuju ke speaker. Ada interaksi muatalnya nggak di sini? Nah itu. Kalau kita mau kembalikan bisa kita tekan tombol ini ya. Nah kembali. Selanjutnya kalau kita mau pakai dua balon. Nah klik yang bagian dua balon. Nah sesuai dengan petunjuk di LKPD, kalian lihat untuk mengisi tabel 1 apanya yang diperlukan? Pak ya, LKPD-nya. Yang petunjuk nomor 4 itu. Coba satu orang baca, coba Manda, baca Manda. Petunjuk nomor 4. Suaranya yang keras. Bandingan jumlah muatan positif dan negatif sebelum dan sesudah balon digosok oleh speaker. Catat yang terjadi pada tabel hasil pengamatan nomor 1 dan 2. Nah, lihat sekarang tabel nomor 1 dan 2. Sekarang kan sebelum digosok katanya, coba lihat sekarang balon hijaunya sebelum digosok berapa muatannya? Bermuatan nggak dia? Wah, ya netral ya. Nah sekarang kalian coba gosokkan. Nah, kalau digosok segitu, berapa jadinya muatannya dia? Ya kita tinggal hitung ya. Tinggal hitung ini muatan apa tadi yang pindah? Negatif. Kita tinggal hitung muatan negatifnya ada berapa di balon hijau. Segitu jumlah muatannya. Silakan taruh langsung di tabel pengamatan. Terus yang kedua sekarang, itu baru balon hijau. Lanjut ke balon yang kuning. Kalau dia digosok lagi, ada perpindahan nggak muatan? Ada perpindahan? Ada. Kalau ada, berapa jumlah muatannya? Kalian tuangkan dalam tabel pengamatan ini. Ikuti lanjut step-step dari petunjuk penggunaannya. Sudah paham sekarang? Kalau sudah paham, silakan langsung kalian simulasikan menggunakan media pad-nya dan juga kalian langsung tuangkan di dalam LKPD kalian. Ya, silakan bekerja secara berkelompok. Nah, silakan dicoba-coba agar kalian dapat pernah mencoba ya, punya pengalaman untuk mencoba menggunakan media pad ini. Terus yang kuningnya gosok di situ. Mana? Ya ini kan modelnya apa nih? Modelnya apa nih? Negatif ya ini? Negatif. Kau coba kalau deketin mau nggak ya? Enggak, dua jangan. Oh dia negatifnya ini nyari kemana dia? Kalau ini mau nggak kira-kira balon kuningnya dideketin sama yang mana? Kenapa nggak? Karena ini modalnya apa? Ini ya kalau negatif sama negatif bisa dideketin enggak? Ya kan itu sejenis. Iya kalau sama modalnya tak mau jadi kabur dia gitu.
Ya, di analisis di bagian interaksi muatan listrik itu bagaimana, kenapa dia bisa seperti itu. Kalian tuangkan dalam LKPD kalian. Selanjutnya kalian buat simpulan di sana di paling akhir. Lalu setelah itu setelah semua selesai menuangkan dalam LKPD, baru nanti kita akan melakukan sesi presentasi. Siap-siap ya bagi kelompok yang ingin presentasi, dipersiapkan. Yuk, buka itu. Baik anak-anak, apakah sudah semua selesai menuangkan hasil penyelidikannya dalam LKPD? Sudah. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Kira-kira kelompok mana yang sudah siap presentasi? Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, silakan dilihat dulu temannya presentasi. Ya. Mundur lagi kita. Ini ya. Silakan kenalan. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok Fauna akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ibu Kiran Putri, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Ibu Jalan Putri, absen 27. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizal Jaya, nomor Keras ya. Jadi Perkenalkan, nama saya Rodelia Putri, absen 28. Hal-hal apa yang dapat kalian jelaskan dari fenomena tersebut? 1. Program plastik yang digosokkan dengan hanya dapat menarik butiran bulu. Yang kedua, pipa PVC yang digosokkan hanya dapat membuat daun dari proses mengembang. 3. Pipa PVC dapat mampu menarik gelembung sabun. Rumusan masalah apa saja yang dapat kalian buat dari fenomena tersebut? 1. Mengapa topeng plastik setelah digosok dengan handuk mampu menarik gula? 2. Mengapa hal seperti video dapat terjadi? ya, sebentar. Kemudian untuk hal yang kalian jelaskan dari fenomena di video dan rumusan masalahnya ada yang berbeda? Sama? Oke, lanjut. melakukan penyelidikan individu maupun kelompok. Perpindahan elektron pada rambut terjadi karena rambut digosokkan dengan pengarit. Elektron dari rambut berpindah ke pengarit sehingga membuat pengarit bermuatan negatif. Karena pengarit bermuatan negatif, maka mampu menarik benda seperti potongan dari kertas. Ya, ada yang berbeda ini? Kelompok yang lain? Ya, oke. Lanjut. Pada tahap ini kalian Keras ya, keras. pada tahap ini kalian mengembangkan hasil penyelidikan yang telah kalian lakukan pada tabel 1. Tabel 1. Jumlah muatan sebelum bola kuning digosok pada sudut. Bola kuning digol. 2. Jumlah muatan sesudah galon kuning digosok pada sudut. 7. Galon kuning 7. Jumlah Ini keras ya, jadi keras suaranya. jumlah membuat 3. Jumlah membuatkan sesudah galon hijau digosokkan pada sudut 18. Galon hijau 18. Galon kuning diletakkan pada galon hijau, menempel pada galon hijau, menempel pada dinding. Galon hijau
pada balon kuning. Tidak menarik balon hijau, menempel pada wasiker. Balon kuning dan balon hijau dilepaskan pada wasiker, menempelkan pada wasiker, menempelkan pada wasiker. Berhasil. Silakan kembali membaca. Bagaimanakah jumlah muatan pada balon hijau dan kuning sebelum dan setelah digosokkan pada sweater? Jumlah muatan balon kuning sebelum digosokkan pada sweater adalah 0 atau tidak ada, sehingga dikatakan bermuatan 0 atau netral. Jumlah muatan balon kuning setelah digosokkan pada sweater adalah 7, sehingga dikatakan bermuatan negatif. Jumlah muatan balon hijau sebelum digosokkan pada sweater adalah 0, sehingga dikatakan bermuatan 0 atau netral. Jumlah muatan balon hijau setelah digosokkan pada sweater adalah 18, sehingga dikatakan bermuatan negatif. Wah, setelah masing-masing balon Nah, digosokkan. sebelum masuk ke pertanyaan kedua, Ibu mau tanya, ada yang berbeda nggak hasil tabel 1 itu dari kelompok 2? Dua pertanyaan berbeda, Bu. Ya, kelompoknya Berliana, kelompok 5, silakan yang mana yang berbeda? Tadi kalau nggak salah saya mendengar kelompok 2 presentasi hasil tabel yang nomor 3 itu dapatnya 18. Lalu Benar ya, 18 dapatnya kelompok 2. Benar. lalu kelompok saya dapatnya 28. Nah, kelompoknya Berliana katanya dapatnya 28, kelompoknya kelompok 2 dapatnya 18. Nah, kok bisa berbeda ya hasilnya? Mungkin ada kelompok lain berapa yang dapatnya? Ya, kelompok 3 ya, Rizky. Silakan Rizky. Saya juga mendapat 25 Bu, beda Bu. Oh, hasilnya 25 Rizky Ya. dapat. Nah, kok bisa beda ya? Ada 3 kelompok. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa hasil pada tabel 1 nomor 4 itu kenapa bisa berbeda? Ya Bu. Ya, Rizky lagi. Karena menurut saya tergantung dari gosokan balon hijau Bu. Jika gosokan dari balon hijau besar atau banyak, kita juga mendapatkan elektron atau negatif yang banyak juga. Jika gosokan dari balon hijau dikit atau sedikit, mendapatkan elektron atau negatif juga yang dikit. Oh gitu. Jadi kalau menurutnya Rizky, jadi tergantung ya menggosoknya itu banyak digosokkan pada sweaternya apa Ya. sedikit ya. Kalau misalnya sedikit kita gosokkan, otomatis sedikit elektron yang menempel di balon. Kalau misalnya banyak kita gosokkan atau semua bagian sweater kita gosokkan ke dalam pada balon hijau tersebut, maka di balon hijau tersebut semakin banyak elektron yang berpindah, itu maksudnya Rizky ya? Ya, Bu. Ya, oke, baik. Jadi begitu alasannya. Silakan lanjut. Kelompok 5 sudah pas ya dengan jawabannya? Sudah. Oke, baik. Silakan dilanjutkan kelompok 2. Setelah masing-masing balon digosokkan pada sweater, kemudian kedua balon saling didekatkan. Apa yang terjadi pada kedua balon? Mengapa? Setelah masing-masing balon hijau dan kuning digosokkan dengan sweater, kemudian balon hijau didekatkan dengan balon kuning, maka balon hijau tidak mau mendekat dengan balon kuning. 3. Apa yang dapat kalian analisis berdasarkan eksperimen tersebut? Berdasarkan eksperimen tersebut diketahui bahwa balon yang digosokkan pada sweater membuat elektron dari sweater pindah ke balon sehingga balon menjadi bermuatan negatif. Jika balon bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan terjadi tolak-menolak atau tidak mau menempel. Sedangkan jika balon bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka terjadi tarik-menarik atau menempel. Ya. Oke, itu aja ya yang nomor 3. Ya. Ada yang berbeda kelompok lain? Tidak. Sama ya? Oke, silakan lanjut ke bagian simpulan. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tuliskan kesimpulan kegiatan kalian terkait topik interaksi antar dua muatan listrik. Presentasikan di depan kelas untuk mendapatkan masukan dan evaluasi dari teman serta guru. 1. Permasalahan yang terjadi pada video terjadi karena adanya interaksi antar muatan listrik. 2. Pemindahan elektron terjadi akibat adanya pengodokan sehingga menyebabkan elektron pada rambut pindah ke pengaris plastik yang menyebabkan pengaris dapat menarik kertas kecil. Ya, kesimpulannya ada yang berbeda? Ya. Ya, sama. Ya, bagus. Ayo kasih kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2.
Kemudian di sini Ibu ingin mencari perbandingan kelompok siapa mau lagi untuk mempresentasikan atau punya hasil yang sedikit berbeda tadi dengan presentasi dari kelompok 2. Mari kita diskusikan bersama. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok saya. Ya, kelompok 5, silakan. Sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok mana. Dan saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok mana. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama dari saya yaitu Deputi dari Kapolri nomor absen 16. Saya Nigusia Eko Marika nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Gede Alina Putra, absen 9. Perkenalkan, nama saya Roni Yulianto, absen 32. Apa boleh saya presentasikan yang beda saja? Yang beda? Yang lainnya sama? Ya boleh. Silakan yang berbeda, yang mana dari kelompok 2 tadi itu yang dipresentasikan. Nomor berapa yang beda? Yang tabel nomor 3. Oh, yang tabel 1 nomor 3 gitu Pak? Ya, oh iya. Mana mau pakai simulasi? Ya, silakan boleh. Bisa simulasi. Ya. Baik, silakan suaranya lebih keras ya. Sambil dijelaskan ya. Baik teman-teman, sekarang saya akan mempresentasikan hasil tabel saya berbeda. Jadi bahan kuning ini dia tidak bermuatan karena hasil negatif sama positifnya itu sama. Jika dikosongkan ke Twitter ini, dia dan balon kuning ini jadi bermuatan negatif. Lalu dia akan kembali lagi ke Twitter ya, karena di Twitter mengandung muatan yang positif. Ya. Kemudian ada 2 balonnya. Kemudian di sini ada 2 balon. Kita ulangkan teman-teman. Jadi di sini ada 2 balon yang warnanya berbeda. Suaranya lebih keras, Lilin. Jadi di sini ada 2 balon yang warnanya berbeda, yaitu kuning dan hijau, sama-sama tidak bermuatan. Jadi saya akan menggosokkan yang kuning ke Twitter dan yang hijau juga. Nah, jika diperhatikan di sini, balon menempel di sini itu, jadi negatifnya itu menghindar. Ya, balon hijaunya bermuatan apa intinya? Negatif. Kalau ada dindingnya gimana? Kalau ada balon hijau yang negatif ditempelkan sama dinding, gimana jadinya? Dindingnya ada berapa muatan? Ada 2 muatan. Ada positif dan negatif. Ada positif sama negatif. Coba lihat jika balon hijau yang muatannya negatif ditempelkan sama dinding, gimana dinding muatan negatifnya? Menghindar. Nanti gimana interaksinya? Saling tolak menolak. Kenapa tolak menolak? Karena muatannya sama. Hijaunya muatannya apa? Negatif. Dindingnya yang muatan negatif menjauh. Berarti kalau interaksinya muatannya sejenis, berarti dia akan saling tolak menolak. Nah, coba sekarang dihilangkan dindingnya coba. Nah, balon hijaunya nempel pada Twitter. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa nempel pada Twitter? Twitternya muatannya apa? Positif. Balon hijaunya negatif. Kok lari dia yang negatif ke positif? Karena
terjadi akibat adanya penggosokan sehingga elektron pada rambut berpindah ke penggaris plastik yang menyebabkan penggaris dapat menarik kertas kecil. Iya, bagus sekali Bu Mana. Berarti untuk simpulan dari permasalahan yang pertama ya, perpindahan elektron ini. Jadi kalau misalnya pada penggosokan penggaris dengan rambut, elektron dari rambut akan pindah ke penggaris ya, sehingga penggaris bermuatan negatif dan bisa menarik potongan kertas ya. Bagus. Selanjutnya untuk yang kedua, siapa yang bisa ya, Rizky? Interaksi antar dua muatan listrik terjadi apabila muatan listrik negatif didekatkan dengan muatan negatif, maka terjadi interaksi tolak menolak. Jika muatan listrik negatif didekatkan dengan muatan positif, maka interaksinya tarik menarik. Ya. Jadi itu ya, jika dua jenis muatan listrik didekatkan, kita lihat muatannya. Kalau dia muatannya positif dengan positif, kalau didekatkan menjadi Tolak menolak. tolak menolak. Kalau dia positif dan negatif didekatkan menarik. Positif dan negatif berarti muatannya tidak sejenis. Jadi dia akan tarik menarik. Begitu pula sebaliknya. Ya, bagus Rizky. Nah, selanjutnya kita akan refleksi ya. Refleksi. Yang pertama, nah, emoji mana yang paling mewakili perasaan kalian saat ini? Yang benar. Apa yang satu nangis? Ya, semoga kalian emojinya yang bagus ya. Gimana perasaan kalian? Bahagia. Ya, bahagia ya. Nah kemudian ibu ingin tahu kalian sudah belajar apa aja? Bu, Ya, Roni silakan. saya sudah belajar mengenai perpindahan elektron. Selain itu, saya juga sudah belajar mengenai interaksi muatan listrik. Ya, tentang perpindahan elektron dan interaksi muatan listrik. Bagus sekali Roni. Nah kemudian ada lagi yang berbeda? Ya, Faris. Saya juga belajar mengenai perpindahan elektron pada tinggal. Lebih keras Faris suaranya. Saya sudah belajar mengenai elektron pada tinggal misalnya belajar mengenai interaksi muatan listrik melalui efek. Oh iya, tadi juga kalian sudah belajar mengenai interaksi muatan listrik melalui media PET. Ya, sudah bisa menggunakan media PET? Nah, selanjutnya kegiatan belajar yang sudah dilakukan tadi, kegiatannya apa aja? Ya, Andi, silakan. Kegiatan belajar yang dia juga alarm video. Menonton video, benar nonton video. Kedua ada berdiskusi. Berdiskusi, benar ya dalam kelompok ini. Terus Ketiga ada presentasi. ada presentasi, bagus. Kemudian ada nggak lagi yang punya pengalaman belajar lain? Ya, Dila. Menonton video. Kenapa? Menonton video. Terus tanya jawab dengan teman-teman. Ya, tanya jawab. Terus simulasi dengan media PET. Simulasi dengan PET. Dan mencari jawaban di internet. Mencari jawaban di internet. Internet mana? Di Google. Ya, bagus. Dan kasih tepuk tangan ke Andi dan nah kemudian refleksi kita yang ingin kalian perbaiki dari diri kalian yang mungkin kurang baik tadi. Ya, Odi silakan. Yang ingin saya perbaiki itu waktu belajar foto lebih berdiskusi banyak lagi sama foto. Lebih banyak berdiskusi lagi sama foto. Oh, lebih banyak katanya. Mungkin tadi ya masih kurang ya, masih kurang. Berarti nanti kalian lebih banyak lagi. Bagus. Ada lagi? Ya Bu, Ya, Kasa silakan. saya ingin presentasi jika ada kesempatan lagi agar bisa menyampaikan hasil diskusi, hasil diskusi dan belajar berbicara di depan kelas. Ya, tadi Pasar belum dapat kesempatan ya, belum presentasi. Jadi, ya semoga di kesempatan selanjutnya nanti kelompoknya Pasar bisa melakukan presentasi sehingga bisa sambil belajar berbicara di kelas. Ya, karena sulit itu berbicara di kelas, tidak semua bisa. Lain dengan kalian ngobrol-ngobrol di kelas. Ya, bagus. Nah, selanjutnya juga saatnya kita kuis. Kalian sudah, Ibu lihat tadi sudah berhasil untuk
menyelesaikan pembelajaran dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang saatnya silakan kalian dulu kembali duduknya ke tempat semula sebelum kita melaksanakan kuis. Ya, dimasukkan saja. LKPD-nya bisa dikumpul ya. LKPD-nya bisa dikumpul. Silakan ketua kelompoknya kumpulkan ke depan. Ya. LKPD-nya dikumpul ke depan. Yang udah dijawab juga. Bisa aja. Yang tadi jawab dua nggak? Ya, aku aduh. Kelompok 4, kelompok 5 sudah. Kelompok 3, kelompok 1, ya, kelompok 2. Ya, sudah semua bukunya dimasukkan saja. Ayo dimasukkan. Ya baik, silahkan kalian akses WA-nya. Sudah saya kirimkan link untuk form tesnya, tes. Sudah berhasil diakses? Wah. Dikerjakan sendiri ya. Kejujuran kalian saat Ibu hargai saat ini.
Minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum volume. Nanti akan Ibu berikan bahan ajarnya, kalian bisa dipelajari di rumah. Ya, bisa pelajari. Nah, kemudian ya, sekian pelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, Rizky. Kita mau peralatan apa saja, Bu? Untuk alatnya. Ya. Oh, alat-alatnya. Ya, untuk pembelajaran minggu depan kan mengenai hukum volume. Jadi kalian yang perlu kalian siapkan adalah membawa gawai atau HP ya, untuk menunjang pembelajaran dari hukum volume itu sendiri. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih ya sudah kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan kalian sudah aktif, sudah berbeda dari pertemuan sebelumnya. Kalian lebih tanggap, sudah lebih siap dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang pembelajaran hari ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Ibu. Akhir kata kita harus tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan, Mas.